Selamat pagi saudara-saudaraku yang baik. Salah satu hal alami dan sekaligus karunia Tuhan adalah istirahat tidur. Puji Tuhan, semalam kita menjalaninya dalam perlindungan Tuhan. Pagi ini kita bangun dan menyongsong hari baru. Firman Tuhan yang kita renungkan 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merupakan merusakkan kebiasaan yang baik. Saudaraku, kebiasaan merupakan tindakan manusia yang berulang-ulang dan menjadi perilaku yang kerap melekat pada setiap orang. Saya atau Anda, kita semua suka bangun saat ayam berkokok. Jika itu dilakukan dari hari ke hari, berarti itu sudah menjadi kebiasaan dalam ritme aktivitas kita. Dalam perilaku yang bersifat etika dan moral, ada yang kita sebut kebiasaan baik dan kebiasaan buruk. Jika ada orang yang setiap hari menyediakan waktu menyeberangkan orang tua, itu jelas kebiasaan baik. Dan kebiasaan baik maupun buruk ikut ditentukan dengan siapa kita bergaul. Bergaul dengan orang rajin, tekun, tangguh, niscaya kita pun akan kena pengaruh baiknya. Kita bisa menirunya. Sebaliknya, jika kita suka bergaul dengan orang suka dugem atau dunia gemerlap, pasti cepat atau lambat kebiasaan buruk itu akan membentuk kita. Oleh karena itu, kita bisa sesat tidak terlepas dengan siapa kita bergaul dan berteman. Rasul Paulus menyarankan agar orang Kristen di Korintus menyadari sejak dini hal berbahaya bagi kemurnian iman bila berlama-lama bergaul dengan orang yang punya kebiasaan buruk. Hal yang merugikan karakter Kristiani mereka jika mereka sejak awal memilih dan memilah dengan tidak tepat siapa mereka harus bergaul, dengan siapa mereka harus bergaul. Saudaraku, seorang guru yang bijak mengajak salah satu muridnya ke sebuah hutan. Di sana, dia memperlihatkan jenis tanaman. Yang pertama, tanaman yang baru muncul dari permukaan tanah. Yang kedua, tanaman yang sudah berakar ke dalam tanah. Yang ketiga, tanaman berupa semak-semak. Dan tanaman yang terakhir, sebatang pohon utuh. Berkatalah sang guru kepada muridnya, cabut pohon yang pertama. Maka dengan mudahnya murid itu melakukannya. Tidak ada kesulitan sama sekali. Sekarang, cabut pohon yang kedua. Sang murid melakukannya. Kali ini tidak mudah, namun tetap bisa dilakukan. Sekarang, cabut pohon yang ketiga. Sang murid patuh dan tetap berhasil, walau tugasnya makin sulit, sehingga harus melakukannya dengan menggunakan kedua tangannya. Nah, coba cabut pohon yang terakhir. Sang murid mengerahkan seluruh tenaga dan kekuatannya.
sampai keringat membanjiri tubuhnya. Pohon itu tidak tercabut, bahkan bergoyang pun tidak. Hal tersebut, saudaraku, dikarenakan pohon keempat itu sudah berakar kuat, tinggi dan besar. Meski berkali-kali dia mencobanya, sang murid gagal memenuhi permintaan gurunya. Saudaraku, hal itu untuk mengilustrasikan tindakan dan kebiasaan buruk kita. Bila perbuatan buruk itu masih baru, kita harus cepat mencabut dan membuangnya. Semakin lama tindakan dan kebiasaan buruk berakar dalam hati kita, semakin sulit kita mengatasinya. Tidak mudah kita menghentikan dan mencabut, serta kemudian membuangnya. Disinilah panggilan kita agar setiap perbuatan yang kita lakukan harus kita deteksi apakah berpotensi menjadi kebiasaan buruk atau tidak. Jika berpotensi mengarah kebiasaan buruk, kita cepat hentikan. Kita tidak memberi peluang perbuatan itu lalu menjadi kebiasaan buruk dalam hidup kita. Saudaraku, banyak kasus di mana ditemukan kebiasaan buruk sudah menjadi bagaikan pohon besar, sehingga sulit diberantas, tak gampang diatasi. Mengapa? Lantaran saat kebiasaan itu belum berakar kuat, dianggap sepele. Dengan dalih, itu memang salah. Gak apa-apa, itu kan hal kecil saja. Orang lupa, kebiasaan buruk memang dimulai dari kecil dulu. Baru setelah besar, banyak orang kewalahan mengatasinya. Saudara, lebih baik kita mulai menanam pohon kebaikan. Kita mulai dengan kebiasaan baik yang masih kecil. Suatu saat kelak, menjadi pohon kebaikan yang rindang, dan buahnya menjadi berkat buat siapapun. Mari kita berdoa. Tuhan, jangan biarkan kami terlena dan mentolerir hal yang salah dan buruk karena masih taraf kecil. Karena justru nanti kami akan kewalahan mengatasinya. Tanamkan dalam diri kami mencegah kebiasaan buruk sejak masih dini. Doa ini kami panjatkan dalam nama Yesus. Amin. Selamat pagi saudaraku. Selamat memasuki hari baru bersama Pendeta Emeritus Supriyatno. Tuhan memberkati.